Selamat malam dan salam untuk semua pemirsa. Kami dari Loma Linda menyampaikan salam untuk semua yang bergabung bersama-sama kami pada malam ini. Kami sangat senang oleh karena dapat bertemu kembali dengan banyak dari saudara-saudara di sini. Tahun yang lalu kami berada di Toraja, kami berdua, dan sempat juga berkunjung ke beberapa tempat di sana. Malam ini kita akan mempelajari mengenai masalah yang sedang dihadapi oleh boleh dikatakan seluruh dunia, dan kita perlu mengerti apa yang sedang terjadi. Saya ingin untuk share screen dulu di sini. Ya. Masalah virus corona ini ya sudah hampir setahun lamanya. Dan ini sangat menggugah hati kebanyakan daripada kita. Oleh karena kita ingin untuk mengetahui apa sebetulnya virus ini dan apa yang perlu kita buat supaya jangan sampai kita ini ya terkena virus ini. Memang yang kita tahu bahwa virus ini ya ganas. Kalau sampai kena dan banyak dari kawan-kawan mereka relasi yang dekat juga ya yang binasa oleh karena ini, dan kami sangat prihatin. Ya, sebab kenapa? Sebab ini mudah sekali menular dan juga menyebabkan dampak yang menekan sehingga beberapa negara sudah membuat ya peraturan apa yang disebut lockdown. Kami di sini juga sedang menghadapi hal-hal yang seperti itu, dan sebab ini sangat bisa dimengerti oleh karena apa? Oleh karena dampaknya itu yang pertama oleh karena ini terjadinya saat apa yang disebut perasaan hati yang rendah, ya, dan ya bisa juga lekas marah oleh karena ketakutan, oleh karena kekhawatiran akan apa yang terjadi. Jadi inilah yang merupakan ya sebetulnya dampaknya itu kadang-kadang bukan hanya penyakit itu sendiri, tetapi juga dampak sosial ini. Ini yang perlu kita perhatikan, dan juga nilai kesehatan mental, ya. Oleh karena kekhawatiran ini bisa menekan seseorang dan tidak berfungsi normal. Dan 28% orang tua juga mendapatkan gangguan kesehatan mental yang traumatis, terutama mereka yang berusia di atas 60 tahun. Jadi kita perlu tahu apa yang sedang terjadi. Dan mereka yang bekerja di rumah sakit juga mendapat gejala-gejala depresi, gejala tekanan mental yang sangat tinggi. Juga meningkatnya penggunaan narkoba, terutama mereka di kalangan orang-orang muda. Kita perlu perhatikan anak-anak kita, perlu perhatikan mereka yang bersama-sama yang tinggal di rumah kita, ya, jangan sampai ini bisa mengganggu mereka di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ya. Dan juga akibat stres ini, oleh karena seorang itu tertekan, oleh karena stres bisa mengakibatkan infeksi, ya tadi sudah disebutkan fobia, rasa takut, itu depresi, dan juga yang terutama adalah sakit jantung. Inilah yang sangat membuat banyak korban dalam hal ini. Juga perlu diperhatikan ya mereka, apalagi kalau ada yang disebut komorbiditas, ya kalau mereka ada berpenyakit jantung, berpenyakit paru-paru, apalagi mereka yang merokok dan juga suka minum alkohol, ya berhati-hatilah, oleh karena itulah yang disebut komorbiditas. Mereka yang mempunyai penyakit diabetes, dan kita akan bahas di sini penyakit-penyakit ini, ya jangan sampai ini yang nanti akan membuat seorang apabila yaitu kena penyakit virus corona ini akan menjadi lebih parah. Nah, ini adalah definisinya oleh badan penyelidik di sini. Apa sebetulnya penyakit ini? Penyakit coronavirus 2019, apa disingkatkan COVID-19, ini merupakan penyakit saluran pernapasan, terutama ya, yang dapat menyebar dari seorang kepada orang yang lain. Dan virus penyebab ini adalah satu virus yang baru ini diketemukan, ya, di yang maksudnya
ini sudah lama ada, tetapi sekarang ini rupanya dia sudah ada mutasi sehingga membuat sesuatu yang sukar untuk diatasi. Ya. Dan ini terjadi pada waktu wabah di tanah Cina sana. Dan bagaimanakah virus ini menyebar? Ya, virus ini menyebabkan apa yang disebutkan COVID-19 ini muncul mungkin daripada sumber-sumber hewan, tetapi tampaknya ini sudah menyebar dari orang kepada orang yang lain. Tetapi perhatikan, ini yang disebutkan bahwa penyebaran dari seorang kepada orang yang lain ini terdapat bisa terjadi apabila ada satu kesatuan, maksudnya mereka yang dekat satu dengan yang lain. Ya. Dan jadi ada beberapa penyakit yang menular di waktu yang lalu, seperti penyakit campak, penyakit-penyakit lain, tetapi mereka itu tidak begitu cepat menularnya seperti apa yang sekarang ini. Dan kita tidak juga jelas dan tidak mudah untuk mengetahui apa dan bagaimana sampai virus ini menyebar di antara manusia. Cuma yang penting kita harus perhatikan saja. Ya, nanti kita lihat dulu ya simptomnya, artinya gejala-gejalanya. Ya, mereka yang kena COVID-19 ini, ya kadang-kadang gejalanya tidak begitu berat, mulai daripada yang ringan sampai yang berat. Tetapi perhatikan, kalau sudah ada gejala demam, sudah ada batuk-batuk, apalagi kalau ada sudah sesak-sesak napas, sebab nanti akan menimbulkan komplikasi. Inilah yang membuat yang sangat parah. Apabila seorang kena apa yang disebut pneumonia. Ya, pneumonia ini yaitu radang jantung di kedua-duanya, ini akan membuat sehingga seorang itu menjadi parah. Nah, selanjutnya ini Dr. Shelley akan membahas yang berikut. Apa pengobatan untuk coronavirus ini? Sebenarnya coronavirus sudah didapatkan kira-kira 70 tahun yang lalu. Tentu ada beberapa orang sudah kena coronavirus sepanjang 70 tahun ini. Tapi kenapa yang ini kali paling ganas? Karena manusia yang sudah bikin itu virus jadi sudah mutate, sekarang lebih ganas. Apa pengobatannya? Ya, semua itu jadi boleh bilang logik semua. Pertama ialah cuci tangan. Cuci tangan mesti pakai air yang mengalir. Dan lagi pakai sabun. Kira-kira 20 detik di bawah air. Dan lagi kalau mau pakai sanitizer kira-kira ini alkohol mesti yang kira lebih dari 60%. Tapi hati-hati, sebab ada beberapa kasus yang bilang kalau yang lebih dari 70% kalau mobil panas, itu botolnya, terlebih kalau yang plastik ini bisa meledak. Jadi hati-hati, jangan taruh di mobil, taruh di kantong saja supaya gampang dipakai. Pakailah masker. Ini masker, kalau yang saya sendiri, saya lebih suka yang disposable. So kalau yang disposable, ini kalau sudah sekali pakai lantas dibuang. Sebab ini coronavirus masuknya dari mata, atau hidung atau mulut. Jadi penting sekali mulut sama hidung mesti ditutup. Sebab ini kenapa kita mesti pakai masker, untuk jaga kita sendiri supaya jangan orang yang kena ada virus kena ke kita atau dari kita ke orang lain. Jadi ini penting sekali, dan lagi ini boleh bilang paling gampang, paling murah, dan semua bisa praktekkan. Jadi harap kalau kemana-mana mesti bawa pakai masker gini. Yang disposable okay, tapi kalau yang kain jangan lupa tiap kali habis pakai lantas cuci. Social distancing, kalau nggak salah saya pernah dengar bilang jaga jarak ya. Jaga jarak kalau di Amerika bilang 6 feet. Jadi kira-kira 2 meter gitu. Ini kalau ada selesma, seperti simptom-simptom selesma, tinggallah di rumah, jangan keluar, jangan pergi ke pasar, jangan besuk orang, jangan ke gereja. Tapi untuk saya pribadi, dan lagi kita banyak yang pelajari tentang coronavirus ini, kita semua anjurkan
marilah kita semua merubah pola hidup untuk meningkatkan imunitas. Itu yang penting sekali. Sebab sebenarnya virus bukan 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 jenis hidup. Sebab ini virus, tapi kalau masuk ke satu host, umpamanya di badan manusia, itulah jadi akan serangkan semua organ-organ di tubuh, jadi imunitas turun. Jadi dalam minggu ini kita akan pelajari tentang nutrisi, olahraga, istirahat dan tidur, mengatasi stres, hubungan relasi, dan percaya pada Tuhan. Ini lebih penting yang kita pelajari untuk pengobatan mengatasi coronavirus ini. Kalau mau makan obat-obat, di antara vitamin ialah zinc, vitamin D, vitamin C. Zinc kenapa? Waktu satu bayi waktu melahir ada satu kelenjar di dekat paru-paru, itu bisa ada banyak di sel darah putih, ada banyak namanya natural killer, berarti sel pembunuh alami. Ini zinc bisa bikin sel pembunuh alami ini jadi lebih banyak, sebab itu jadi bagus. Vitamin D ya dari matahari, vitamin C ini juga ini untuk membaiki imunitas. Kalau symptomatic treatment, pengobati simptom untuk demam, batuk, sesak napas, gangguan pencernaan, ini semua harap kita semua sudah tahu ini untuk obat-obat sendiri. Nggak perlu juga pergi ke dokter kecuali kalau sudah rasa kayak sudah yang paling tidak bagus ialah sesak napas. Tapi kalau cuma selesma gitu, kalau bisa di Amerika bisa telepon saja ke dokter. Tapi saya tidak tahu kalau di Indonesia mungkin mesti ada suster atau klinik atau dokter yang mesti tahu. Yang obat-obat yang lain di Amerika paling sering dikasih dexamethasone, itu steroid. Terus yang lain pernah juga dikasih hydrochloroquine ya seperti Pelkina, dan Pulmicort itu berarti inhaler yang steroid, azithromycin itu antibiotics, dan Pepcid. Pepcid itu untuk tubuh bisa identify itu protein yang tidak dikenal. Sebab ini bagus sekali, jadi seperti kayak allergic reaction gitu. Jadi Pepcid itu untuk lihat itu protein. Dan lagi melatonin ini bagusnya melatonin akan bisa keluarkan lebih banyak sel pembunuh alami yang saya tadi bilang punya. Remdesivir itu untuk virus, bukan juga spesifik untuk coronavirus, tapi itu untuk virus bisa bagus. Dan Regeneron yang monoclonal antibody dan convalescent plasma. Ini semua saya tuliskan di sini karena Presiden Trump waktu dia betul-betul sakit, dia dapat pneumonia, tapi ini dalam 24 jam waktu ini obat-obat dikasih untuk Presiden Trump, besoknya lantas dia rasa segar, jadi dalam beberapa hari bisa keluar dari rumah sakit. Kalau oksigen di pulse oximeter itu rendah, lebih dari kurang dari 90%, kebanyakan dikasih ekstra oksigen. Dan lagi ada juga kalau umpamanya sesak napas, terlalu sesak napas, dan lagi oksigen dengan ditaruh di hidung kalau masih kurang, dia akan dikasih pipa untuk bantu napas, dan lagi dibantukan dengan mesin. Dan lagi tapi sekarang di Amerika semua dokter-dokter perhatikan sebisa-bisanya jangan taruh di respirator itu, kadang-kadang karena respirator itu jadi banyak yang lebih parah
dan lagi banyak yang meninggal karena itu. Kenapa? So, saya mau kasih tahu yang ini ada hidroterapi, paling kan itu kalau ada pneumonia di bawah, ini paru-paru yang di bawah semua sudah inflamasi, perlu sekali dikasih handuk yang panas atau fermentation, dan lagi dikasih clapping supaya dia punya flame-nya semua bisa keluar. Lebih cepat flame-nya keluar, lebih bagus. Sebab itu jadi banyak yang orang yang badannya agak gemuk, yang tidak bisa batuk, itu yang kebanyakan yang meninggal. Menyesal sekali. Dan lagi